Sejak pecahnya konflik antara Gaza dan juga Israel pada Oktober 2023, salah satu kelompok yang tidak pernah menyerah pada Palestina adalah kelompok Houthi di Yaman. Kelompok satu ini bahkan tidak segan untuk merilis sebuah footage yang memperlihatkan bagaimana peluncuran roket dan rudal yang mereka gunakan untuk melakukan serangan ke Israel. Makanya selalu menarik untuk membahas roket dan rudal canggih yang digunakan oleh Houthi seperti yang bakal kita bahas di video kali ini. Sebagai kelompok yang didukung oleh Iran, pertama mari kita mulai dengan membahas rudal balistik yang mereka gunakan. Iran memang terkenal sebagai salah satu produsen rudal balistik paling canggih di dunia. Untuk rudal balistik, ada rudal HATEM-2. Rudal ini menjadi pembicaraan pada Juni 2024 setelah serangan yang mengarah kepada sebuah kapal yang bernama MSC Sarafi di Laut Arab. HATEM-2 diklaim Houthi sebagai rudal balistik hypersonic canggih buatan mereka. Kemampuan utamanya ada dalam sistem panduan dan juga tingkat manuver tinggi yang bisa menghasilkan serangan langsung yang sangat akurat. Nah, hal ini memang terdengar menakjubkan. Namun banyak yang meragukan kalau HATEM-2 diproduksi Houthi secara mandiri. Dari sebuah gambar berdampingan antara HATEM-2 dan juga rudal Khaibar Sheikhan milik Iran. Makanya disinyalir HATEM-2 adalah replika dari Khaibar Sheikhan yang disuplai oleh Iran. Kemampuan dari Khaibar Sheikhan juga tidak main-main karena kecepatannya mencapai Mach 5 atau 6.174 km per jam. Daya jangkaunya mencapai 14.350 km dengan ketinggian maksimal mencapai 135 km. Jika melihat posisi Yaman dengan Laut Merah dan Laut Arab dari Yaman, kemampuan ini memang bisa mengincar seluruh kapal yang lewat dalam perairan tersebut. Selain rudal balistik yang tadi, ada juga beberapa rudal balistik lainnya yang diyakini dimiliki oleh Houthi. Mulai dari rudal balistik Iran, yaitu Zelzal 3 yang punya jangkauan mencapai 400 km dengan tingkat akurasi tinggi, sebab dilengkapi dengan sistem pandu inersia dan juga GPS selain rudal balistik milik Iran. Ada juga rudal balistik yang dikembangkan Uni Soviet. Contohnya adalah rudal SCUD Type A dan B yang merupakan rudal balistik taktis. Jangkauannya mencapai 700 km dengan kecepatan maksimal mencapai Mach 5 atau 6.174 km per jam. Selain itu, ada juga rudal balistik jarak pendek yang masih dari Uni Soviet, yaitu OTR-21 Tochka yang mampu mencapai target hingga 120 km dengan berat hulu ledak mencapai 482 kg. Nah, dari rudal balistik kita pindah ke rudal hypersonic. Di tahun 2024 setidaknya ada 2 rudal hypersonic yang diklaim Houthi karena mereka mengembangkannya secara mandiri. Pertama, ada rudal Hadim-2 yang digambarkan sebagai lini serang dari Houthi untuk menghantam kapal di Laut Arab yang terafiliasi dengan Israel. Nah, rudal hypersonic kedua nih yang menarik, yaitu rudal yang diberi nama Palestina. Saat rudal ini diperlihatkan ke publik, rudal tersebut tampak mencolok dengan desain moncong seperti syal khas Palestina, Kefie. Seperti banyaknya rudal yang diklaim Houthi bahwa mereka kembangkan sendiri, rudal bernama Palestina ini juga disinyalir didapatkan Houthi dari Iran. Rudal Palestina sangat mirip dengan rudal hypersonic milik Iran, yaitu rudal Fatah, yang memiliki arti penakluk dalam bahasa Persia. Dari segi spesifikasi, rudal Fatah memiliki jangkauan mencapai 1.400 km dengan kecepatan maksimal mencapai Mach 15 atau 18.522 km per jam. Pindah lagi ke rudal jelajah yang digunakan oleh Houthi. Rudal jelajah memiliki kemampuan yang lebih spesifik, di mana rudal ini mampu terbang rendah dengan jalur fleksibel. Rudal jelajah sangat cocok untuk sebuah serangan yang memerlukan tingkatan presisi tinggi dengan jarak tembak jauh. Pada Maret 2024, diberitakan kalau Houthi berhasil menghantam Israel, tepatnya dekat kota Eilat yang memberikan kengerian tersendiri. Bagaimana tidak? Israel sangat dikenal dengan sistem pertahanan udara canggih mereka, yaitu Iron Dome yang diklaim yang terbaik di dunia, malah bisa ditembus oleh kelompok milisi Houthi. Lebih ngerinya lagi, kota Eilat yang jadi sasaran merupakan salah satu kota yang perputaran bisnisnya terjadi di pelabuhan kota tersebut.
Sejak Oktober, Houthi memang banyak menargetkan operasinya pada kapal yang akan berlabuh di kota Eilat. Nah, sebab rangkaian serangan seperti pada Maret 2024 tadi, pelabuhan Eilat secara resmi telah mengumumkan kalau mereka telah bangkrut. Rudal jelajah yang menjadi mimpi buruk bagi kota Eilat diketahui bernama rudal jelajah Pave. Rudal ini juga dikenal dengan nama rudal Quds III yang merupakan evolusi teranyar dari berbagai varian rudal Quds. Secara jangkauan, rudal ini memiliki jangkauan mencapai 1.650 km, lebih baik dari pendahulunya, di mana rudal Quds I cuma 800 km, dan rudal Quds II cuma 1.350 km. Peningkatan rudal jelajah ini bukan cuma ada di jaraknya, namun berat dari hulu ledak yang dibawa juga diklaim lebih besar. Lebih ngerinya lagi, Quds III memiliki teknologi navigasi canggih yang mampu mengubah jalur tembakan dan mengubah target di tengah penerbangan, yang membuat Quds III jadi salah satu rudal jelajah tercanggih di zaman modern. Pindah lagi ke jenis rudal berikutnya, yaitu rudal anti kapal. Kepemilikan Houthi atas rudal ini disinyalir sudah lebih dari 10 tahun. Rudal anti kapal banyak digunakan untuk mengancam berbagai kapal yang terafiliasi dengan musuh Houthi saat melintasi Laut Arab dan Laut Merah. Salah satu rudal anti kapal yang banyak dibicarakan adalah rudal YG-803. Rudal ini merupakan buatan Cina dan diyakini didapatkan Houthi berkat sponsor dari Iran. YG-803 pernah digunakan Houthi pada tahun 2016 untuk menyerang kapal HSV-2 Swift yang diyakini Houthi terafiliasi dengan Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab. Secara spesifikasi, rudal YG-083 memiliki kecepatan maksimal 1.782 km per jam, daya jelajah mencapai 230 km, tinggi maksimal mencapai 30 meter, dengan berat hulu ledak mencapai 190 kg. Hulu ledak yang digunakan memiliki jenis ledakan tinggi terfragmentasi yang cocok untuk menyerang kapal bahkan sekelas kapal perang. Sistem panduan yang digunakan oleh rudal ini adalah Active Radar Homing dan sistem pandu inersia yang memiliki spesifikasi tinggi dengan tingkat keakuratan yang tidak perlu diragukan. Selain rudal YG-083, ada juga rudal lainnya, yaitu rudal Ghadar dari Iran. Rudal ini diyakini memiliki jangkauan lebih dari 200 km dengan berat hulu ledak mencapai 200 kg. Rudal Ghadar memiliki keunggulan sendiri dengan mampu ditembakkan dari berbagai macam platform, entah itu darat, laut, maupun udara, yang membuat penggunanya sangat fleksibel. Berikutnya, kita masuk ke sistem pertahanan udara yang digunakan oleh Houthi. Dari apa yang diketahui, sistem pertahanan udara dari Houthi didapatkan dengan mengubah rudal udara ke udara milik Rusia menjadi rudal darat ke udara untuk perlindungan. Setidaknya ada 3 rudal yang diubah, yaitu rudal R-73, R-27, dan R-77, yang masing-masing berubah menjadi Taqib 1, Taqib 2, dan Taqib 3. Secara spesifikasi, rudal ini memiliki jangkauan terpanjang mencapai 125 km, kecepatan tertinggi mencapai 5.556 km per jam. Hulu ledak yang dibawa bisa mencapai 22 kg dengan jenis ledakan terfragmentasi. Efektivitas dari serangan sistem pertahanan udara dari Houthi ini tidak bisa diremehkan. Pada Agustus 2024, mereka berhasil menembak jatuh drone canggih Amerika MQ-9 Reaper. Tentu, ini jadi kerugian besar bagi Amerika Serikat. Apalagi membandingkan harganya yang sangat amat jauh. Jika sistem pertahanan udara yang menembak drone ini adalah R-77, maka harganya cuma mencapai 5,5 miliar rupiah. Sedangkan harga dari MQ-9 Reaper mencapai 479 miliar rupiah. Kerugian yang tentu sangat besar dan diratapi oleh Amerika Serikat. Kemampuan roket dan rudal Houthi tentu saja sangatlah patut untuk diperhitungkan keberadaannya, utamanya untuk musuh mereka seperti Amerika dan juga Israel. Semoga saja apa yang terjadi di Timur Tengah bisa mereda hingga Houthi tidak perlu lagi menggunakan persenjataan ini. Sebab makin lama konflik, tentu saja kerugian akan makin banyak. Dan yang paling terdampak, jelas, masyarakat sipil. Entah itu mereka yang harus menjadi korban jiwa atau harus menjadi pengangguran karena tempat kerja mereka terdampak. Jadi, sekali lagi, semoga konfliknya bisa reda segera.